Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Halo saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dengan saya Onil di sini di dalam renungan harian sulung yang judulnya 3 reaksi terhadap masalah. Ya, saya akan menceritakan sebuah cerita, mungkin ini dikutip dari anonim ya, tanpa nama, karena saya mencatatnya di jurnal, tapi kemungkinan ini dari pesan-pesan WA yang tersebar di mana-mana. Mungkin beberapa dari saudara pernah lihat ini ya, dan mungkin kita mengulangnya dan akan saya kembangkan cerita ini. Oke, jadi pada suatu hari ada seorang ibu yang kedatangan anaknya yang baru saja menikah ya. Nah, kemudian dia mendatangi ibunya dengan muka yang kusut, dia mengeluh tentang suaminya. Jadi suaminya ini keras kepala, suka bermalas-malasan, boros dan lain-lain. Dia bercerita dengan nada yang sangat kesal dan marah. Kemudian ibunya diam saja. Dia hanya mendengarkan, kemudian dia mulai beranjak dari kursinya, dia mulai pergi ke dapur. Kemudian anaknya ini tetap mengeluh, ngikutin ibunya ke dapur. Kemudian ibunya itu masak air ya, sehingga mendidih. Kemudian dia siapkan 3 gelas bening ya, kemudian dia siapkan wortel, telur, dan bubuk kopi ya, dimasukkan masing-masing ke dalam 3 gelas tersebut secara berurutan ya. Nah, kemudian anaknya mulai bingung, mulai diam, dia mulai memperhatikan. Kemudian dia lihat ibunya mengambil air mendidih itu, kemudian dia menuangkan ke gelas yang pertama yang berisi wortel, menuangkan gelas yang kedua yang berisi telur, terus menuangkan gelas yang ketiga yang berisi bubuk kopi. Kemudian dia menunggu sebentar, terus dia melihat pada anaknya, terus si ibu ini mulai berbicara pada anaknya seperti ini ya. Anakku, masalah di dalam hidup itu diibaratkan seperti air mendidih. Ya. Nah, masalah di dalam hidup itu akan memberikan suatu reaksi terhadap hati kita. Nah, tergantung bagaimana kondisi hati kita. Nah, seperti itu anakku. Nah, anak itu kemudian bingung, apa hubungannya dengan keluhannya tadi dengan air mendidih dan wortel, telur, dan kopi ini ya gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan saudara-saudari. Jadi si ibu itu dengan sabarnya dia menjelaskan kepada anaknya seperti ini. Jadi kalau wortel ini kalau direndam sama air mendidih itu akan menjadi tambah lama tambah lembek. Sedangkan telur itu pada saat direbus dengan air mendidih semakin lama dia semakin keras. Sedangkan kalau kopi waktu dimasukkan air mendidih dia akan menyatu dengan air tersebut dan menimbulkan satu bau yang wangi yang harum gitu ya. Jadi wortel dan telur itu bahannya keras. Pada mulanya bahannya keras ya. Tidak terlalu banyak mempengaruhi air mendidih tersebut ya. Jadi terpisah gitu. Tapi air panaslah yang semakin mengubah kondisi tekstur dari telur dan wortel tersebut. Nah, tetapi kalau kopi yang halus itu, dia itu waktu dituangkan air mendidih, dia menyatu dengan airnya tersebut dan kemudian dia menimbulkan satu bentuk yang baru dan menimbulkan sebuah wangi yang harum, saudara-saudari. Nah, itu yang terjadi mungkin secara fisikanya ya saudara-saudari ya. Nah, dari cerita ini kita belajar ada 3 tipe reaksi manusia saat masalah itu datang. Nah, mungkin kita nanti bisa cek-cek ya, kita ini tipe yang mana nih, tipe 1, 2, atau 3. Kita bahas dulu yang tipe yang pertama. Tipe yang pertama itu tipe wortel, saudara-saudari. Jadi waktu masalah datang, dia semakin lama semakin lembek, hatinya semakin lama semakin lembek. Artinya apa? Dia semakin lama semakin masalah datang itu dia semakin suka mengeluh dan suka mengasihani dirinya sendiri. Dia seakan-akan menganggap bahwa dirinya ini korban dari keadaan ya. Nah, tipe yang kedua itu pada saat masalah datang, si tipe telur ya yang kedua ini ya. Pada saat masalah datang, dia itu marah-marah gitu, tidak terima keadaan. Dia mulai menyalahkan siapa yang salah nih? Yang salah mungkin orang lain gitu. Dia mulai mencari kambing hitam, dia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan manusia lain ya. Nah, ini tipe yang kedua, saudara-saudari. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe kopi ya. Jadi waktu masalah datang, dia memeluk masalah itu karena dia tahu masalah itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dan semakin lama dia
membaur dengan masalah itu dan dia semakin bertumbuh dan semakin bijaksana, saudara-saudari. Nah, ini 3 tipe reaksi manusia. Saya jelaskan lebih dalam lagi ya beberapa tipe ini, saudara-saudari, supaya kita mengerti dari sudut firman. Nah, seperti ini, saudara-saudari. Orang-orang tipe pertama dan kedua itu tipe wortel dan telur ya, adalah orang-orang yang kan bahan bakunya awalnya keras ya. Berarti ini orang-orang yang sebetulnya hatinya keras, saudara-saudari, pada awalnya gitu. Jadi di dalam hatinya itu sudah ada kesombongan, sudah ada kesombongan yang ekstrim ya. Mereka menolak untuk menerima realita masalah yang Tuhan kasih di dalam hidupnya. Mereka lihat masalah, aku nggak mau nih masalah ini bukan maunya aku, bukan sesuai ekspektasiku gitu. Tapi kedua-duanya ini melakukan satu respon yang berbeda. Jadi mereka sama-sama melihat masalah itu adalah sesuatu yang total buruk gitu, totally evil, buruk setotal-totalnya masalah itu. Jadi dia tidak melihat ada kebaikan dalam masalah itu. Jadi mereka merasa dalam tanda kutip ya, tanpa sadar mereka merasa bahwa masalah itu adalah sesuatu yang buruk yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Dan mereka tidak mau memeluk realita masalah tersebut. Dengan kata lain, mereka tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan. Mereka tidak mau mengakui bahwa dunia ini Tuhan yang ngatur. Dan mereka tidak mau melihat kebaikan Tuhan di balik masalah-masalah yang dialami. Nah, orang tipe wortel ini akan kemudian terus mengeluh-mengeluh dan mengasihani diri, sedangkan yang tipe telur itu akan mencoba untuk mengontrol keadaan dan mengubah keadaan sesuai keinginannya gitu, dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, untuk ini ada ayatnya, saudara-saudari. Untuk tipe 1 dan 2 ini dari Amsal 28 ayat 14. Kita baca yuk. Amsal 28 ayat 14. Begini bunyinya, saudara-saudari. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Ya, orang yang mengeraskan hatinya makin lama akan jatuh ke dalam malapetaka yang berikutnya, saudara-saudari. Nah, kemudian kita bahas yang tipe ketiga, saudara-saudari, yaitu orang tipe kopi ya. Nah, orang-orang yang hatinya lembut, saudara-saudari, karena tekstur kopi ini kan lembut ya, seperti bubuk ya. Jadi orang-orang ini hatinya sudah lembut, mungkin sudah pernah digiling sama Tuhan ya. Kan bubuk kopi itu kan dari gilingan ya, proses penggilingan. Mungkin di masa lalu mereka sudah banyak diproses Tuhan, dibentuk Tuhan hatinya sehingga menjadi hati yang lembut. Jadi mereka sadar bahwa mereka itu ciptaan dan Tuhan itu pencipta. Dan mereka sadar bahwa mereka itu dibentuk dari debu tanah. Ya, kalau kita lihat debu tanah bentuknya juga kayak bubuk ya, saudara-saudari ya. Jadi seperti debu tanah gitu. Mereka sadar bahwa mereka itu ciptaan dan mereka tahu bahwa penciptanya berhak memperlakukan mereka seperti apapun. Berhak, saudara-saudari, karena dia pencipta. Kita berhak diapa-apain karena kita ciptaan. Mungkin saudara-saudari akan teringat Ayub ya. Itu adalah orang yang paling saleh di muka bumi ya. Pasti dia sikapnya seperti itu sama. Dia rela diapain aja sama penciptanya gitu, saudara-saudari. Nah, orang tipe kopi ini juga sadar bahwa selain sang penciptanya maha kuasa, dia juga punya sifat maha kasih, saudara-saudari. Sehingga orang-orang ini beriman. Jadi sekalipun ada masalah datang, ada penderitaan datang, ada konflik datang, itu mereka selalu beriman dan percaya. Ini di dalam masalah ini, walaupun kelihatannya buruk, saudara-saudari, di awalnya, tapi mereka percaya bahwa di dalam ini pasti ada sesuatu yang baik dari Tuhan. Nah, ini orang tipe kopi ini punya sikap seperti ini, saudara-saudari. Mereka percaya ada sesuatu yang baik dari Tuhan melalui masalah ini. Artinya apa? Mereka percaya ada berkat yang tersembunyi, atau bahasa Inggrisnya blessing in disguise. Berkat yang terselubung yang harus mereka cari. Kalau ada masalah harus cari Tuhan baiknya di mana nih, Tuhan baiknya di mana gitu. Dan mereka selalu beriman bahwa rancangan Tuhan itu selalu ada kebaikan. Ya. Nah, untuk tipe kopi ini ada ayatnya, saudara-saudari. Roma 8 ayat 28. Kita baca ya, Roma 8 ayat 28. Jadi di sini ditulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya, keadaan yang baik dan buruk ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada kebaikan di dalam keadaan yang buruk, ada kebaikan di dalam masalah. Dan ini adalah respon dari orang-orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Artinya apa? Orang-orang ini murid Yesus, saudara-saudari. Orang-orang yang merespon keadaan itu seperti kopi, itu adalah orang-orang yang berjiwa murid, yang selalu percaya Tuhan itu baik.
ya saudara-saudari. Sehingga mereka memeluk penderitaan itu seperti Yesus juga memeluk penderitaan, ya. Gimana Yesus memeluk penderitaan? Yesus itu waktu disuruh masuk jalan penderitaan, ya, masuk jalan salib oleh Bapa, dia sebenarnya nggak mau, tapi dia tahu dia harus karena Bapa suruh. Dan dia percaya bahwa pada saat dia menjalani jalan salib ini, Bapa sedang mengerjakan suatu kebaikan. Apa kebaikannya? Kita jadi selamat kan, karena Yesus masuk dalam jalan salib itu kan, saudara-saudari. Nah, itulah spirit atau semangatnya Yesus gitu. Nah, ini intinya saudara-saudari dari tipe kopi ini, ya. Saya bacakan, mereka memeluk masalah atau penderitaan seperti mereka memeluk Yesus yang juga menyatu dengan penderitaan. Saya ulangi, ya. Orang tipe kopi ini adalah mereka yang memeluk masalah atau penderitaan seperti mereka memeluk Yesus yang juga menyatu dengan penderitaan. Mereka menghadapi dan menanggung masalah atau penderitaan bersama dengan Yesus. Jadi di dalam penderitaan orang tipe ketiga ini, tipe kopi ini, dia mengalami pembentukan hati. Dalam setiap masalah ada pembentukan hati. Dia belajar sesuatu, dia lebih berhikmat, dia lebih bertumbuh, menjadi manusia yang lebih baru dari masalah ke masalah. Dan perkataan dan perbuatannya semakin lama semakin harum, ya. Seperti bubuk kopi itu, ibarat bubuknya itu memeluk air yang mendidih itu, kemudian menimbulkan rasa harum. Begitu juga orang tipe kopi ini, orang yang berjiwa murid ini, dia menjadi lebih harum dari masalah ke masalah, sehingga harumnya itu bisa tercium kepada sesama, saudara-saudari. Inilah karakter dari seorang yang tipe kopi atau seorang murid. Nah, saudara-saudari, jadi pertanyaan terakhir buat kita masing-masing, ya. Kita cek, ya, masing-masing saudara-saudari. Pada saat masalah, pada saat penderitaan, konflik hadir di dalam kehidupan kita, apakah kita menjadi seperti wortel, ataukah kita menjadi seperti telur, ataukah kita menjadi seperti kopi? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini kami anak-Mu, ya Yesus, ini kami murid-Mu. Kami hari ini belajar satu hikmat, ya Tuhan. Bagaimana kami perlu mengakui kedaulatan-Mu, menerima semua realita hidup, baik itu sesuatu realitas yang baik atau sebuah masalah atau penderitaan dalam hidup kami. Ajar kami, Tuhan, bahwa di dalam setiap masalah atau penderitaan itu ada kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ada sesuatu yang ingin Kau ajarkan kepada kami, ya Tuhan. Ajar kami mempunyai hati yang lembut, yang sadar bahwa kami ciptaan yang bisa diperlakukan bagaimanapun oleh Engkau, ya Tuhan. Tapi di satu sisi kami percaya bahwa karena Engkau Maha Kasih, ya Tuhan, setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kami adalah sebuah wujud kebaikan-Mu. Sebuah kesempatan untuk memeluk Yesus, menyatu dengan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih, ya Tuhan, untuk renungan ini, ya Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama belajar sebagai murid. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Bila Tuhan ku memanggil,